Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iketut Susilo. Saya berasal dari Banjarkawan, Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG tahun 2024 dengan materi Trimurti. Silakan disimak videonya. Pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Semoga kalian semua dapat Bapak temui dalam keadaan yang sehat. Kesehatan harus dijaga anak-anak, sebab dengan tubuh yang sehat kita akan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Nah, anak-anak semua, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan tertib dan lancar, mari kita bersama-sama mengucapkan Panganjali Umat, dilanjutkan dengan doa guru puja. Untuk itu, ketua kelasnya silakan memimpin. Panganjali. Swastiastu. Berdoa mulai. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Maheswara, Guru Saksat Parambrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Bapak akan absen dulu. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk? Tidak. Ya, bagus sekali anak-anak. Anak-anak semua sudah disiplin dengan waktu. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Dengan disiplin, kelak cita-cita kalian akan tercapai. Anak-anak semua, mari kita semangati diri kita dengan melakukan tepuk P5. Ya, silakan. Siapa yang mau memimpin? Tepuk kelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Untuk itu, kalian semua silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sanggup menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, semua, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan tertib dan lancar, mari kita semua melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu antara lain datang tepat waktu, tidak ribut saat pembelajaran, dan tidak makan di kelas. Nah, coba diperhatikan gambar yang Bapak tayangkan. Gambar apa saja yang dapat kalian lihat? Ya, ada awan, ada matahari, ada pohon, ada gunung. Nah, apakah kalian senang melihat pemandangan yang indah? Nah, ini. Apakah manusia dapat menciptakan alam yang indah ini? Tidak. Siapa yang menciptakan? Tuhan. Ya, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Nah, anak-anak semua, apabila kalian ingin mengetahui
siapa yang menciptakan, siapa yang memelihara dan melebur alam beserta isinya ini. Mari kita bersama-sama mempelajari materi di kelas 3 semester 1 bab 2 yang berjudul Trimurti. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari Trimurti dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dari Trimurti dengan tepat dan benar. Sedangkan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari Trimurti dengan tepat dan benar. Bapak akan menayangkan video. Silakan kalian menyimak dengan baik. Sebab pada akhir video Bapak akan memberikan tugas baik secara kelompok dan perseorangan. Trimurti adalah 3 kekuatan Sang Hyang Wiyasa yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Supaya kita lebih mengenal Trimurti, sekarang Lulu akan bahas satu persatu ya teman-teman. Silahkan didengarkan. Yang pertama dimulai dari Dewa Brahma. Dewa Brahma bertugas sebagai pencipta, sapinya Dewi Saraswati, aksaranya A atau Am, senjatanya gada, wahananya angsa putih, dan warnanya merah. Dewa Brahma juga dikenal dengan dewa yang memiliki 4 kepala. 4 kepala ini masing-masing menghadap ke arah yang berbeda. Dengan demikian, catur muka yang dimiliki oleh Dewa Brahma menggambarkan simbol kekuasaan Dewa Brahma terhadap segala penjuru dunia. Dewa Brahma dapat memantau alam semesta dari segala arah. Yang kedua adalah Dewa Wisnu. Dewa Wisnu bertugas sebagai pemelihara. Sapinya adalah Dewi Laksmi atau Dewi Sri, aksaranya U atau U, senjatanya cakra, wahananya burung garuda, dan warnanya hitam. Dewa Wisnu dikenal sebagai dewa yang memiliki warna tubuh atau kulit berwarna biru gelap. Warna tersebut melambangkan kekuasaan yang tanpa batas, seperti warna biru pada langit yang abadi dan lautan yang luas tanpa batas. Yang ketiga adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa bertugas sebagai pelebur atau pentalina. Sapinya Dewi Parwati atau Dewi Durga. Aksaranya M atau 6, senjatanya Trisula, wahananya lembunan dini, dan warnanya adalah pancawarna. Dewa Siwa biasanya kita kenal dengan hiasan ular kobra yang melingkar pada lehernya. Ular tersebut adalah simbol dari keinginan atau kama. Sama seperti bisa ular, jika tidak segera ditangani atau diobati, maka kita akan mati. Begitupun keinginan. Ketika kita tidak mampu mengendalikannya, maka hidup kita akan dipenuhi penderitaan dan berujung pada kematian yang sengsara. Dengan adanya ular pada leher Dewa Siwa, maka Dewa Siwa menunjukkan bahwa Dewa Siwa mampu mengendalikan keinginan itu agar tidak mempengaruhi tubuh dan pikirannya. Nah teman-teman,
Itu tadi penjelasan Yelu tentang Trimurti, yakni 3 kekuatan Sang Hyang Widi, Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kalian semua akan Bapak ajak untuk menebak gambar. Apakah ada yang tahu? Nomor 1, ini gambar dewa siapa? Dewa? Dewa Brahma. Ya, dewa ini adalah gambar Dewa Brahma. Yang kedua, ya, Aswin. Dewa Wisnu. Ya, ini adalah gambar Dewa Wisnu. Sedangkan yang ketiga, ya ini adalah gambar Dewa Siwa. Bapak ulangi, gambar yang nomor 1 adalah Dewa Brahma, yang kedua adalah Dewa Wisnu, yang ketiga adalah gambar Dewa Siwa. Setelah kalian menyimak video pembelajaran yang Bapak tayangkan, silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, kalau sudah, Bapak akan membagikan tugas hari ini, yaitu yang dikerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ya, silakan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Anak-anak semua, Bapak mengharapkan sekali dalam pengerjaan tugas LKPD yang Bapak berikan, silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya, saling membantu apabila terjadi kesulitan. Ada kesulitan yang dialami oleh teman kalian.
Sudah selesai? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Langsung saja Bapak tunjuk dari kelompok 1. Silakan ke depan semuanya untuk melakukan presentasi. Ya, silakan kelompok 1 mulai. Kelompok 1 Ayu Eka Suryani Sunan Om Swastiastu. Setelah kelompok kami melakukan diskusi, maka dapat dibuat jawaban sebagai berikut. Berikut adalah 3 kekuatan atau perwujudan dari ide satu yang dimaksudkan. Berikut terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Dewa Brahma perwujudan kekuatan yang dewasa. Dewa Brahma merupakan pencipta alam semesta beserta ide. Dewa Brahma disimbolkan dengan api atau api. Api merupakan simbol kekuatan mencipta. Api juga dapat menunjukkan sesuatu menjadi ada. Dewa Brahma disebut dengan catur muka, yang artinya dewa yang memiliki 4 muka. Kita sangat berterima kasih terhadap Dewa Brahma karena berkat beliau kita dan makhluk lain dan ada di dunia ini. Om Santi. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjaannya. Apakah ada pertanyaan? Yaswin. Apa nama senjata Dewa Brahma? Ya. Nama senjata Dewa Brahma. Apa? Iya, gada. Nih. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Iya, nih. Ya, Dewa Brahma adalah perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta. Ya, wujud dari Dewa Brahma itu adalah api. Api adalah simbol penciptaan. Dewa Brahma juga sering disebut dengan catur muka atau 4 muka, di mana masing-masing mukanya itu mengarah ke semua penjuru dunia. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2 Aswin Sang Ayu Ayuran, Gita dari Mahira, Atalia Dewa Ayu Bintang. Trimurti Adalah 3 kekuatan atau perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Bagian-bagian dari Trimurti adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Shiva. Dewa Wisnu adalah salah satu perwujudan Sang Hyang Widiwasa. Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Dewa Wisnu disimbolkan perwujudan air. Air merupakan kekuatan memelihara. Kehidupan air menjadi sesuatu tumbuhan lebih baik dan sempurna. Alam semesta beserta isinya dijaga dan dipelihara kelangsungan hidupnya oleh Dewa Wisnu. Kita sangat berterima kasih terhadap Dewa Wisnu sebab berkat Dewa Wisnu ya, sebab kita berkat Dewa dapat Wisnu hidup dengan air, kita tidak akan kehausan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan tidak akan layu karena sudah mendapatkan air. Jadi dengan adanya Dewa Wisnu, semua makhluk hidup bisa hidup. Nah, demikian kelompok 2 tadi sudah membacakan hasil pekerjaannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, Dewayu. Terima kasih kepada Dewa Wisnu. Ya, mengapa kita harus berterima kasih kepada Dewa Wisnu? Karena Dewa Wisnu sudah
Memelihara. alam semesta. Iya, kita harus berterima kasih kepada Dewa Wisnu karena berkat Dewa Wisnu kita bisa hidup. Nah, Dewa Wisnu itu adalah wujudnya air. Kalau tidak ada air, maka kita akan bagaimana? Kita akan kehausan. Kalau lama kita tidak dapat air, kita akan meninggal. Nah, sudah bagus. Untuk kelompok 2, silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Kami kelompok 3. Maheswari Yoga Fase Alfiano Susanti Dewa Ayu Sanjani. 1. Trimurti adalah 3 kekuatan atau perwujudan dari ide Sangya Witiwasa. Trimurti terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dewa Siwa adalah perwujudan kekuatan dari Sangya Witiwasa. Dewa Siwa sebagai pelebur. Semua ciptaannya Dewa Siwa disimbolkan sebagai angin. Angin memiliki kekuatan melebur. Semua yang ada Dewa Siwa disebut juga Dewa Trinetra, artinya dewa yang memiliki 3 mata. Dewa Siwa mempelihara makhluk hidup yang sudah tua. Juga makhluk hidup yang sakit tidak bisa disembuhkan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Dewa Siwa karena berkat beliau di dunia ini tidak terjadi kepadatan penduduk yang mengakibatkan akan sulit mendapatkan tempat tinggal. Nah, demikian tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mengapa Dewa Siwa melebur alam semesta? Ya, mengapa Dewa Siwa melebur alam semesta dan isinya? Kepadatan penduduk yang mengakibatkan akan sulit mendapatkan tempat tinggal. Ya, Dewa Siwa melebur semua ciptaan Dewa Brahma untuk menyeimbangkan dunia. Kalau tidak ada makhluk hidup yang mati, mungkin dunia ini akan penuh sesak dengan makhluk hidup, sehingga kita akan kesulitan mendapatkan makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan anak-anak semua. Sekarang kalian akan Bapak ajak untuk ice breaking. Silakan kalian berdiri. Angkatlah lenganmu, keluarga. Turunkan lenganmu, keluarga. Rentangkan tanganmu, tat-tat-tat. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pusing-pusing, turun keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk cuk cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tengahkan kakimu, syuk syuk syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Keluarga mas, angkatlah lenganmu, keluarga. Turunkan lenganmu, keluarga. Rentangkan tanganmu, tat-tat-tat. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pusing-pusing, turun keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk cuk cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tengahkan kakimu, syuk syuk syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Anak-anak, sekarang ayo menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Apa yang sudah kita pelajari tadi, anak-anak? Apa yang sudah kita pelajari? Iya, kita sudah mempelajari
Trimurti. Apa itu Trimurti? Apa artinya Trimurti? Ya, Gusti Ayu. 3 kekuatan atau perwujudan dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Ya, Trimurti adalah 3 kekuatan atau 3 perwujudan dari Ide Sang Hyang Widi Wasa. Apa lagi yang dipelajari? Apa lagi yang dipelajari? Ya, Saya dapat mengetahui bagian-bagian dari Trimurti. iya, yang dipelajari adalah bagian-bagian dari Trimurti. Apa bagian-bagian dari Trimurti? Dewa siapa saja? Ya, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sekarang fungsinya Dewa Brahma itu fungsinya sebagai apa? Sebagai ya pencipta. Dewa Wisnu, dia pemelihara, dan Dewa Siwa, dia pelebur. Nah, anak-anak semua, setelah kalian belajar bersama-sama tentang materi Trimurti, bagaimana perasaan kalian? Senang. Ya. Apakah ada kesulitan dalam belajar? Tidak, tidak ada. Nah, setelah kalian belajar, apa manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari Trimurti? Apa manfaatnya? Kita dapat mengetahui arti dari Trimurti. Lagi, kita dapat mengetahui bagian-bagian dari Trimurti. Lagi, kita dapat mengetahui fungsi dari Trimurti. Baiklah anak-anak semua, Bapak mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak dalam pembuatan video pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sakti dari Trimurti dan sembah sujud kehadapan Dewa Trimurti. Sekarang Bapak akan membagikan tes perseorangan. Dalam tes ini, anak-anak silakan bekerja sendiri-sendiri. Tidak boleh bekerja sama. Nah, kalian bisa kerjakan pada buku latihan kalian. Ya, ditulis. Dibuat untuk tulis. Tulis jawabannya. Ini jawabannya buat jawaban. Ya.
menutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Paramo Santi. Untuk itu silakan kalian semua berdiri. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.